Dibarengi jerit kelam tangis, ramu bunga mermata sukma. Kedugian si jabang teng alam maya pada anggadai makalah ingkang sifat rahasian Allah Ta'ala. Rahasia ingkang dipun Allah sukani datang dari insan, minangka makhluk sempurna. Kesempurnaan manusia aja nanti dilumuri kalian sifat-sifat kang bakal melarani hati. Asyaraqa badru alaina mual bisa jamin tenteme manahing rasa. waqtaba badru Syekh Maulana Makdum Ibrahim, Raden Makdum Ibrahim yang dikenal istilah Sunan Bonang, lahir tahun 1465 Masehi dari ayah Said Ali Ramatullah yang dikenal Sunan Ampel, ibu Nyai Ageng Manila yang dikenal Dewi Condrowati, meninggal tahun 1525 Masehi. Sunan Bonang merupakan putra dari Sunan Ampel yang diberi perintah untuk melaksanakan dakwah, mengajarkan agama Islam di daerah Rembang, Lasem, dan daerah Tuban. Raden Makdum dipercaya Sunan Ampel untuk menjadi wali yang besar suatu saat nanti. Sehingga Raden Makdum dilatih sejak kecil dalam masalah agama Islam oleh ayahnya. Berkat ilmu yang ditularkan oleh ayahnya, Raden Makdum Ibrahim sudah mulai berdakwah pada usia remaja di negeri Pasai bersama Raden Paku. Selain mereka berdakwah di negeri Pasai, mereka juga berguru kepada beberapa ulama tasawuf besar di negeri Pasai. Setelah mereka berguru di negeri Pasai, Raden Makdum dan Raden Paku pulang ke Tanah Jawa. Setelah sampai di Tanah Jawa, mereka berpisah menuju daerahnya masing-masing. Raden Paku kembali ke Gresik dan mendirikan sebuah pesantren di daerah Giri. Sehingga Raden Paku dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Raden Makdum akhirnya melanjutkan perintah ayahnya untuk berdakwah di daerah Rembang, Tuban, dan Lasem. Perjuangan Sunan Bonang tidak terlalu sulit karena masyarakat langsung menerima ajaran yang diajarkan oleh Raden Makdum. Strategi yang dipakai Raden Makdum adalah menggunakan media kesenian untuk berdakwah. Raden Makdum selalu berdakwah walau usianya sudah tua, sehingga suatu saat berdakwah di Pulau Bawean, Sunan Bonang meninggal dunia. Kabar ini langsung disebarluaskan kepada seluruh masyarakat Jawa. Murid-murid asuhan Sunan Bonang berdatangan dan memberikan penghormatan terakhir untuk Sunan Bonang. Beliau hendak dimakamkan di daerah Bawean atas keinginan murid-murid Sunan Bonang yang berasal dari Bawean. Tapi murid yang berasal dari Madura meminta agar Sunan Bonang dimakamkan di dekat makam ayahnya, yaitu Sunan Ampel di Surabaya. Bahkan murid dari Madura tidak mau kalah dalam mengasuh jenazah Sunan Bonang. Jenazah yang sudah dibungkus dari Bawean akhirnya dibungkus lagi dengan kain kapan dari Surabaya. Namun pada malam hari, murid dari Madura dan Surabaya memakai ilmu siram untuk membuat ngantuk orang-orang Bawean dan Tuban. Saat mengangkut jenazah Sunan Bonang ke kapal, kain kapan yang satu tertinggal di Bawean. Kemudian kapal berlayar menuju Surabaya. Tapi saat di perairan Tuban, kapal tidak bisa bergerak, sehingga jenazah Sunan Bonang dimakamkan di Tuban, yaitu sebelah barat Masjid Zami Tuban. Sementara itu, kain kapan yang tertinggal di Bawean juga ada jenazah Sunan Bonang. Orang-orang Bawean pun mengebumikan jenazah Sunan Bonang dengan khidmat. Dengan terjadinya hal seperti itu, jenazah Sunan Bonang dinyatakan ada dua. Inilah bukti kekuasaan Allah atas segalanya. Beliau diberi kelebihan dari Allah dengan memiliki dua jenazah, sehingga tidak ada permusuhan di antara murid Sunan Bonang.